Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Seri Flow dari ROG memang selalu bikin kita gak habis pikir, Asus ini sebenarnya jualan untuk siapa sih? Karena memang seri ini selalu menawarkan desain yang gak biasa, selalu berani keluar dari zona nyaman. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah ROG Flow X16 yang tampilannya seperti laptop gaming tipis dengan layar 16 inci. Tapi ternyata laptop ini bisa jadi convertible, yang bisa jadi tablet dengan layar touchscreen yang berukuran jumbo. Nggak berhenti sampai di situ, laptop ini juga bisa dipasangkan dengan ROG XG Mobile yang bakalan nge-boost kemampuan grafis processingnya juga. Bisa dibilang posisinya ini cukup segmented banget ya. Namun mungkin aja ini bisa jadi jawaban untuk kamu yang punya banyak jenis kegiatan dengan laptop ngebut tapi fleksibel guys. Laptop gaming hybrid ini ditenagai oleh AMD Ryzen 9 6900HS prosesor dan RTX 3060 laptop GPU. Yang spek lengkapnya dapat kamu lihat berikut ini. Pada paket penjualannya ada charging adapter 240 watt, kartu garansi, dan terakhir ada laptopnya itu sendiri. Meski ini support charging Type-C 100 watt, tapi ternyata chargernya tidak disertakan di dalam paket penjualannya. Desain ROG Flow X16 ini serasa seri Zephyrus M16 dan Flow X13 yang digabung menjadi satu. Atau bisa dibilang ini adalah titik tengah antara kedua produk tersebut. Tapi masih dengan konsep laptop gaming yang dapat bergabung dengan GPU eksternal modular sehingga memiliki performa yang setara dengan desktop. Poin utama desainnya ini adalah memenuhi segala lini laptop gaming convertible yang ada di pasar untuk saat ini. Dan memang pemain besar yang masih konsisten hingga saat ini ya ROG. Tampilan minimalis, berwarna gelap dengan clean look yang nggak terlalu gaming. Enak dipandang untuk selera orang banyak yang lebih luas. Karena memang desain-desain seperti ini akan lebih mengakomodir banyak orang dibanding desain yang gaming banget. Jujur, Master sih suka banget ya dengan desainnya. Meski materialnya rada fingerprint magnet ya, mesti sering-sering dibersihin biar nggak kelihatan dekil gitu. Meski ini bisa dijadikan tablet fungsional, tetapi tidak disarankan untuk menggunakannya sebagai tablet handheld ya. Karena bobotnya yang mencapai 2,1 kg, bisa bikin tangan kita keker nih. Jadi enaknya dipakai di meja aja, bisa dengan mode full tabletnya maupun mode tenda atau tent. Keyboardnya memiliki layout tanpa numpad, jadi terasa luas dan lega dengan key yang besar-besar. Yang kebetulan ini memang preferensi Master untuk keyboard di laptop. Rasanya lebih leluasa gitu. Portnya cukup lengkap. Di sebelah kanan ada tombol power, micro SD card slot, dan 2 USB Type-A. Sementara itu di sebelah kiri ada satu DC-in, satu HDMI 2.1, USB Type-C yang support power delivery dan DisplayPort, satu port ROG XG Mobile Interface untuk GPU eksternal, dan yang terakhir ada port combo audio jack. Sedikit informasi mengenai otak yang digunakan oleh laptop ini, yaitu AMD Ryzen 9 6900HS prosesor yang berada di arsitektur Zen 3 Plus dengan fabrikasi 6 nanometer, TDP di 35 watt sampai 45 watt. Yang mampu memberikan performa mengesankan dengan daya yang lebih hemat. Karena memang seri prosesor 6000H atau HS memiliki efisiensi yang optimal untuk pengalaman bermain game dengan performa kelas desktop, namun dengan range TDP yang cukup rendah, yaitu di bawah 50 watt. Prosesor 6000HS series juga diciptakan dengan 50 fitur manajemen daya yang mampu membuat baterainya bertahan seharian. Tentu seri prosesor ini memiliki dukungan untuk semua platform terbaru mulai dari DDR5, PCIe generasi keempat, USB 4.0 hingga Wi-Fi 6E. Untuk layarnya, waduh, ini mah serba top notch semua. Berteknologi ROG Nebula Display, support input touchscreen, berukuran 16 inci dengan refresh rate 165 Hz dengan resolusi QHD+ atau 1600p. Kebayang nggak bagusnya layar ini?
enak banget ketika nonton di layar tersebut. Mesti nyobain sendiri sih untuk bisa menikmati konten di layar Flow X16 ini. Warnanya vibrant dan gambarnya crispy. Asli, Nebula Display ini bakal jadi standar baru untuk layar laptop gaming ROG. Untuk akurasi warnanya, semua juga sudah dibabat. Mulai dari DCI P3-nya 100%, sRGB 100%, Pantone validated juga, dan support Dolby Vision HDR. Tentu, layar seperti ini cocok sekali untuk penggunaan multimedia seperti profesional designer dan video editor. Udah level industri lah ini layarnya. Pengalaman memakainya dalam mode tablet untuk keperluan membuat catatan atau menggambar sudah sangat nyaman ya. Hanya aja layarnya yang besar memang cukup kurang nyaman untuk dipakai dengan cara dipangku. Harus diposisikan di meja untuk berlama-lama di mode tabletnya. Laptop ini absen untuk fingerprint scanner, tapi diganti dengan IR sensor untuk login menggunakan face recognition via Windows Hello. Dan webcamnya ini juga sudah berada di resolusi 720p, alias sudah cukup untuk keperluan sehari-hari. Dan inilah kualitas webcamnya. Konektivitas Wi-Fi-nya sudah paling update, yaitu Wi-Fi 6E terbaru, yang menawarkan koneksi jaringan internet yang lebih stabil dan kencang. Kecepatannya sudah paling kencang lah untuk sekarang ini dan sudah sepaket dengan Bluetooth 5.2. Khas laptop-laptop ROG yang suara speakernya selalu cakep. Di Flow X16 ini pun dihadirkan 4 buah speaker yang terpisah menjadi 2 front facing dan 2 lagi ada di bawah yang berteknologi khas Asus, yaitu Smart M Speaker yang udah tersertifikasi high-res audio dan support Dolby Atmos. Untuk kualitas audionya terasa sangat oke ya jika dibandingkan dengan laptop biasa. Kalau dibandingkan dengan tablet tentu jadi terasa makin bagus. Rapi dengan bass yang udah cukup dalam. Dukungan software untuk seri ROG memang selalu matang. Seperti Armoury Crate yang menjadi pusat kendali berbagai fitur pada laptop ini. Mulai dari pengaturan RGB, game visual untuk konfigurasi warna dan skenario profiles untuk berpindah-pindah mode dari silent, performance, hingga turbo. Masih dengan ROG Intelligence Cooling, laptop ini membawa 2 buah kipas besar dan 1 kipas kecil dan 5 buah heat pipes yang akan kita tes nanti kemampuannya dalam menjinakkan spek garangnya. ROG Flow X16 memiliki kapasitas baterai badak 90 Wh, yang tentu dengan spek high-end akan sangat normal jika screen on time-nya singkat ya. Tapi ternyata dapat bertahan 7 jam dalam penggunaan ringan. Untuk pengisian daya, kita mendapatkan satu charging adapter 240 watt, tapi masih ada jalur lain pengisian via USB Type-C-nya, meski chargernya nggak disertakan. SKU laptop yang kami review ini menggunakan AMD Ryzen 9 6900HS prosesor dengan 8 core dan 16 thread. Ini adalah CPU yang kencang banget secara teori. Performance-nya sudah setara CPU desktop. Kami melakukan pengujian CPU kencang ini menggunakan Geekbench, Cinebench R23, dan PCMark Pen dalam keadaan tercolok listrik dan mode baterai. Terlihat pada grafiknya bahwa memang ada penurunan performa ketika terlepas dari chargernya, dan ini adalah hal yang normal. Meski sebenarnya dalam mode full baterai pun ini sudah cukup kencang. Prosesor tersebut ditemani oleh pengolah grafis diskrit, yaitu NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop GPU, RAM DDR5 16GB 4800 MHz yang bisa di-upgrade karena masih bisa diakses, dan storage NVMe PCIe generasi keempat M.2 SSD berkapasitas 1 TB yang masih disertakan 1 slot kosong lagi untuk upgrade ke depannya. Berikut ada hasil pengetesan kecepatan storage SSD yang kami uji menggunakan Crystal Disk Mart. SSD NVMe yang digunakan speednya masih mirip dengan PCIe generasi ketiga dengan sequential read di 3,6 GB per second dan sequential write di 2,6 GB per second. Jadi meski bandwidth-nya sudah besar, akibat dari penggunaan PCIe generasi keempat, semua balik lagi ke SSD-nya memang. Lanjut ke sesi benchmark,
Karena ini adalah produk yang dapat dipasangkan dengan GPU eksternal ROG XG Mobile dengan sistem modular, kami telah melakukan benchmark yang berfokus kepada kemampuan grafisnya untuk membandingkan antara GPU internalnya dengan GPU eksternal Radeon RX 6850 XT dengan software benchmark GPU, Port Royal, 3D Mark Firestrike, dan Superposition. Ini dia hasilnya. Hasilnya bisa dibilang tanpa GPU eksternal pun sudah kencang ya. RTX 3060-nya ternyata sudah dirasa cukup untuk kebutuhan harian. Meski angkanya jika dibandingkan dengan RX 6850 XT-nya memang terpaut sangat jauh. Tapi tetap menurut Master, tanpa ROG XG Mobile-nya ini udah kencang. Bahkan di mode turbo angkanya makin gak waras kencengnya. Ini sih sudah desktop level ya. Sudah kayak bukan laptop lagi. Nah, untuk game-game AAA di 1600p, hasilnya cukup menarik, mirip dengan benchmark sintetisnya. Sebenarnya tanpa GPU eksternal pun laptop ini udah kencang. Udah bisa ngejalanin game-game berat dengan setting ultra di 1600p. Sisanya tinggal disesuaikan aja kalau mau dapat frame rate yang lebih tinggi. Untuk judul-judul e-sport di GPU internal maupun GPU eksternalnya, FPS sudah tumpah-tumpah ya. Sudah cocok banget untuk memaksimalkan layarnya yang beresolusi tinggi dengan refresh rate yang kencang. Bahkan FPS-nya nggak jauh beda di Valorant. Ini disebabkan memang game-game seperti ini lebih ke CPU bound. Terus bagaimana dengan suhunya? Nah, suhu CPU dalam keadaan full load di turbo mode dapat menembus 88 derajat Celcius. Masih di bawah 90 derajat Celcius dengan spek kayak gini sih, gokil ya. Cooling management ROG memang efektif untuk spek-spek high-end seperti ini. Kita masuk ke kesimpulan. ROG Flow X16 adalah laptop yang lagi-lagi cukup gila yang datang dari ROG. Meski awalnya kepikiran laptop ini untuk siapa sih sebenarnya? Setelah penggunaan dalam beberapa waktu, ternyata form factor-nya yang convertible ini berhasil bikin Master merasa nyaman dalam pemakaian sehari-hari. Performa kencang, desain fleksibel yang bisa berbagai mode penggunaan, bisa jadi tablet dengan layar sentuh yang intuitif. Kayak bingung aja, apa sih yang laptop ini nggak bisa gitu. Anjay. Jadi laptop gaming hayu, jadi tablet untuk kerja maupun presentasi juga oke. Bikin pengalaman serasa memiliki beberapa device untuk berbagai kegiatan. Padahal ini cuma satu laptop aja. Speknya yang nggak main-main juga bikin kita keenakan. Duet prosesor AMD Ryzen 9 6900HS dan GPU RTX 3060 juga sudah maksimal banget. Sehingga kalau beli laptop ini tanpa ROG XG Mobile-nya pun sudah terasa cukup banget. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah dalam penggunaan mode tablet, ini layarnya 16 inci ya, dengan berat 2 kilo. Memang bukanlah tablet konvensional, jadi sebaiknya dipakai di meja aja. Tertarik dengan laptop ini? ROG Flow X16 GV601 yang kami review ini dibanderol pada harga 37.999.000 aja guys. Ingat, GPU eksternal ROG XG Mobile-nya tidak termasuk dalam paket penjualan ya. Jadi perlu dibeli terpisah, dan untuk unit Radeon RX 6850 XT yang kami uji tadi harganya sekitar Rp26.226.000 aja. Sampai di sini review tentang ROG Flow X16. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kota Game ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.